sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus salati tulul qunuti." Salat yang paling afdal adalah salat yang tulul qunuti, lama kunutnya. Yang dimaksud lama kunut yang merupakan parameter atau patokan salat itu disebut afdal, disebut paling utama, apa yang dimaksud dengan kunut? Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Hajjaj yang ada di depannya Ustaz Faisal Ilahi memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud kunut dalam hadis ini adalah al-qiyam, berdiri. Bahkan beliau sampaikan dalam kitab Al-Minhaj ini, sejauh yang beliau tahu itu bittifaqil ulama, ya, fima alimtu bittifaqil ulama, sejauh yang saya tahu, kata Imam Nawawi, maksud kunut dalam hadis ini adalah al-qiyam, berdiri, bittifaqil ulama, menurut kesepakatan para ulama makna hadis ini. Jadi kita dikasih wawasan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang makna lain daripada kunut. Kunut kan doa, tapi juga punya makna. Kunut itu punya pengertian al-qiyam, berdiri. Jadi lama berdiri itu juga salah satu parameter di mana sholat seseorang masuk kategori paling utama. Tapi tentunya ini berlaku untuk sholat yang sifatnya sunnah. Kalau sholat yang sifatnya wajib, itu ada lagi arahannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza amma ahadukumun nasa falyukhaffif." Kalau salah seorang dari kalian mengimami banyak orang, maka takhfif, ringkas, ringan. Kenapa? Fa inna wara'ahum, karena yang di belakang mereka itu as-saghira, ada anak kecil, wal kabira, ada orang tua, wad dha'ifa, ada orang lemah, wadzal hajati, ada orang lagi punya hajat, punya keperluan. Yang ringkas saja, tapi tentu dalam kesempurnaan. Maksudnya syarat rukunnya, tomak ninahnya itu harus dijaga betul, harus diperhatikan betul. Meskipun ada sifat sholat yang wajib itu seperti sholat subuh misalnya, atau isya misalnya, bacanya agak panjang, tapi jangan panjang-panjang atau terlampau panjang yang mengganggu batin orang, sehingga orang itu bisa menggerutu di belakang. Kenapa? Nabi memberikan penjelasan tadi, ada al-kabir, as-saghir, ad-dhaif, dzal hajah. Maksud Nabi, di belakang kita itu orang beragam, macam-macam, tidak satu frekuensi lah, atau bobotnya nggak sama. Bahkan mungkin ada orang yang baru tobat, jangan-jangan Pak Jumidin, pas sholat lama, besok berhenti udah nggak sholat lagi. Jadi betapa itu bijaksananya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kunut juga punya makna lain. Kunut itu juga punya makna al-khusyu'u. Kunut berarti khusyuk. Nah, khusyuk ini juga penting sekali di dalam sholat. Jadi kita berkonsentrasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun boleh jadi untuk mencapai maksimal 100% itu tidak bisa.
Tapi jangan sampai jadi dalih buat kita, oh saya nggak perlu khusyuk, nggak usah khusyuk atau nggak perlu khusyuk, jangan. Tetap kita harus usahakan maksimal bisa khusyuk ketika sholat, wajibkah atau sunnah. Jadi kunut itu juga punya makna khusyuk. Di samping tadi qiyam, kunut juga punya makna ta'atun, taat. Kunut punya arti taat. Jadi kalau ada juga qanitin itu dalam Quran, itu bermakna ta'i'in, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakai ta, bukan pakai to, maknanya lain lagi tuh. Pakai ta, kunut ta, bukan pakai to. Jadi punya makna beberapa hal terkait dengan yang dimaksud dengan kunut. Yang selanjutnya, hadis ini juga tidak bertentangan dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Saat terdekat seorang hamba kepada Tuhannya adalah di saat dia sedang sujud. Tidak. Karena itu punya porsi masing-masing. Dua-duanya jalan seiring. Antara berdiri kita dengan sujud kita. Apalagi saat sholat sunnah yang memang kita laksanakan biasanya sendiri, kecuali memang ada sunnah-sunnah yang berjamaah, kayak besok kita mau Ramadan taraweh, itu disunnahkan berjamaah. Tapi ada sunnah seperti qiyamul lail, tahajud, kita laksanakan sendiri. Meskipun Nabi Muhammad SAW pernah juga berjamaah ketika melaksanakan sholat tahajud, tapi pada ghalibnya biasanya beliau laksanakan sendiri kalau sholat qiyamul lail. Nah di saat itulah kita boleh, bahkan bagus, bahkan sunnah, bahkan afdal untuk memanjangkan bacaan kita, termasuk memanjangkan sujud kita, tentu semampu apa yang bisa kita lakukan secara maksimal dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutan.